Semenjak masuk era reformasi, nuansa politik Indonesia pun mulai berubah. Peran oposisi yang tadinya minor, kini mulai menunjukkan tajinya. Kiprah oposisi kian menjadi pasca pemilu 2014. Pada tahun tersebut, kita melihat bahwa rakyat Indonesia mulai terpolarisasi dalam berbagai aliran politik. Apa saja itu? Mari kita bahas ciri-cirinya satu persatu. Di sini kita akan membahas dengan kaidah spektrum politik, yakni dari yang paling sayap kiri ke yang paling sayap kanan. Di posisi kiri ekstrim ada anarkis kiri Indonesia. Dengan dress code hitam-hitam dan menggunakan buff, penganut anarkis kiri Indonesia ini sering muncul di acara-acara demonstrasi. Di sana mereka bisa menyuarakan isu politik mereka, yaitu benci pemerintah, benci polisi, benci partai politik, benci perbankan, benci korporat, dan benci hal-hal yang bersifat hierarki lainnya. Kaum anarkis kiri Indonesia terlihat hobi banget buat bikin kerusuhan dan merusak fasilitas umum. Senjata khas mereka adalah Molotov cocktail untuk membakar sesuatu. Selain itu, mereka juga menggunakan rotan, bambu, atau batu sebagai senjata andalan mereka. Beberapa dari mereka bahkan nggak tahu apa anarkisme itu sendiri. Yang jelas mereka seneng bisa rusuh, dan rusuh. Geser sedikit ke kanan, ada sosialis komunis Indonesia. Ajaran komunisme memang dilarang di Indonesia, namun semenjak reformasi, pengekangan terhadap ideologi ini mulai sedikit longgar, dan akses untuk mempelajari ideologi ini pun cenderung lebih mudah untuk didapatkan. Mulai disinilah fanboy Palu Arit mulai bermunculan. Pada umumnya, mereka sangat memuja Soekarno karena beliau mengayomi PKI dan Aidit. Mereka juga sangat mendukung politik mercusuar dan politik konfrontasi dengan Malaysia. Meskipun hal tersebut menghabiskan biaya di tengah krisis ekonomi 60-an. Mereka juga benci banget sama Soeharto karena dianggap udah mengkudeta idola mereka dan membiarkan perusahaan kapitalis Amerika yaitu PT Freeport McMoran mengeruk emas yang harusnya dibagi-bagiin buat rakyat Indonesia. Mereka menyebut ini nekolim atau neokolonialisme atau penjajahan model terbaru. Sebagian dari mereka juga menginginkan revolusi hingga ke tahap Indonesia menjadi negara komunis dan masih kekeh kalau ideologi komunis adalah ideologi sempurna padahal sudah dipraktekkan di banyak negara dan gagal. Di posisi tengah kiri ada liberalis sekuler Indonesia. Kaum open mind, feminis, penggiat HAM, SJW, ateis, agnostik, semua ada di sini. Tempat nongkrong favorit mereka adalah Twitter, di mana mereka bisa bikin a thread atau sebuah utas tentang ketidaksukaan mereka terhadap budaya lama, patriarki, hadis-hadis agama, dan hal-hal ketimuran lainnya. Media favorit mereka adalah Vice, yang mendukung LGBTQ. Tontonan mereka adalah serial-serial Netflix yang tentunya bersifat intelektual dan memerlukan wawasan sejarah. Mereka sangat anti dengan tontonan kelas C seperti daily vlog artis, bagi-bagi rejeki, sinetron, infotainment, dan acara Indosiar atau Antv. Secara politik, kebanyakan dari mereka adalah pemilih paslon nomor 1 pada pemilu 2019 kemarin. Oleh karena itu, sekarang ini adalah era keemasan bagi mereka karena paslon nomor 1 menang dan mereka menjadi target market mereka. Sehingga apa yang mereka lakukan seringkali mendapat pembiaran atau bahkan dukungan dari pemerintah. Oke, sekarang kita mulai masuk ke spektrum kanan. Di awal kanan, kita akan menjumpai kaum nasionalis Indonesia. Kaum-kaum ini sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia. Kebanyakan kebanggaan mereka tertuang di forum internet. Contohnya, pada saat sebuah film menyebut Jakarta saja mereka dengan bangga berkomentar, I'm from Indonesia and I am proud. Solidarisme sesama bangsa mereka juga sangat tinggi. Seperti pada saat tim bulu tangkis Indonesia diusir oleh BWF. Mereka kemudian menyerang akun Instagram BWF hingga mereka meminta maaf secara resmi. Atau pada saat pemain catur pos ronda Indonesia dituduh curang pas ngelawan bule. Dengan kode silaturahmi,
Mereka merasa gagah dan keren menyerang akun-akun orang asing. Mereka juga sangat anti dengan gerakan separatisme seperti Gerakan Aceh Merdeka atau Operasi Papua Merdeka. Slogan mereka adalah NKRI harga mati, yang sebenarnya mereka tidak terlalu peduli dengan ujung barat dan ujung timur Indonesia karena mereka tinggal di Pulau Jawa. Sebagian dari mereka juga mendukung gerakan invasi Timor Timur. Sekedar mengingatkan adalah sebuah magic word yang sering mereka lontarkan kepada rival utama mereka, yaitu kaum liberalis sekuler Indonesia. Dengan melontarkan magic word tersebut, diharapkan mereka akan menghijrahkan seseorang dan mendapat pahala yang besar, atau hanya ingin menang debat saja. Mereka juga tidak menyukai kaum sosialis komunis Indonesia, karena menurut mereka, komunis sama dengan ateis, istriku, istrimu juga, dan hal-hal semacam itu. Karenanya beberapa dari mereka sangat mengidolakan Soeharto dan Orde Baru, karena beliaulah yang menyelamatkan Indonesia dari kekejaman PKI yang ngebunuh para ulama dan ustadz. Mereka juga tidak terlalu percaya pada hal-hal ilmiah, termasuk dalam penyelesaian problematika sehari-hari. Mereka lebih mempercayai nikah adalah solusi dari berbagai masalah. Tidak punya uang? Nikah. Mental kekanak-kanakan? Nikah. Hidup berantakan? Nikah. Yang terkenal, mereka menganggap mental illness seperti PTSD, bipolar disorder, anxiety disorder itu tidak ada, melainkan hanya sikap lemah, manja, dan lebay yang bisa diperbaiki dengan lebih sering ibadah. Secara politik, saat ini mereka sedang dalam posisi yang kurang menguntungkan. Paslon pilihan mereka kini berkoalisi dengan musuh besar mereka. Idola-idola mereka pun kini banyak yang ditangkap. Saat ini ujung tombak mereka hanya menguasai Jakarta saja. Mereka juga memiliki kebijakan politik internasional, yakni support Palestina, anti-Israel, anti-Semit, anti-Cina, dan anti-Amerika. Namun sedikit lebih prefer ke Amerika daripada Cina. Di posisi paling kanan ada kaum Islam kanan ujung Indonesia. Secara gamblang, mereka tidak menyukai ideologi buatan manusia seperti Pancasila, demokrasi, komunis, atau semacamnya. Mereka menyatakan bahwa kebenaran dan kesempurnaan hanya terdapat pada ideologi khilafah, buatan Tuhan. Intinya, mereka ingin menjadikan Indonesia menjadi negara yang berlandaskan syariat Islam, bukan Pancasila. Beberapa dari mereka bahkan membenarkan gerakan terorisme. Mereka mendukung gerakan bom bunuh diri dengan dalih jihad yang mendapat ganjaran surga. Jangan lupakan dengan ciri khas ideologi sayap kanan, yaitu fundamentalis. Mereka menganggap kaum merekalah yang paling benar dan mulia, dan yang berseberangan dan berbeda dengan mereka adalah salah dan sah untuk dibasmi. Mereka seperti Nazi atau Ku Klux Klan dengan kearifan timur. Sekian Kindo Talk kali ini. Apakah kamu setuju dengan list kami? Kalau ada sanggahan, pertanyaan, atau yang ingin ditambahkan, silakan ketik di kolom komentar. Karena list tersebut hanyalah generalisasi atau stereotype. Di lapangan, tipenya bisa lebih bervariasi atau posisinya berada di tengah-tengah antara aliran-aliran tersebut. Kalau berkenan, jangan lupa buat like, subs, and share. Saya Romi, sampai jumpa di Kindo Talk selanjutnya. Dadah!